Pernah kebayang gak sih ada ondel-ondel yang ogah banget dibangunin sahur? Padahal udah diketungin berkali-kali sama makhluk ajaib mirip manusia bawa pentungan? Ujung-ujungnya malah kabur ke pantai naik unta berkaktus? Wah, kisah ini kocaknya kebangetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi di channel penuh tawa dan cerita seru bareng ondel-ondel kesayangan kita. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan siap ketawa ngakak bareng ya. Sebelum kita lanjut ke kisah lucunya, jangan lupa ya buat klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Karena dukungan kalian bikin channel ini terus berkembang, dan bisa terus menghadirkan cerita ondel-ondel yang super gokil kayak hari ini. Dan jangan lupa juga ya, tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau di kolom komentar. Sekalian tulis juga asal kota atau daerah kalian biar kita bisa saling sapa dan makin akrab. Bunga sakura. Teman-teman, kalian pasti pernah yang ngerasain bangun sahur gara-gara ada suara kentungan. Tung, 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 dari para petugas ronda sahur yang keliling kampung. Nah, biasanya kita langsung melek tuh. Walaupun masih ngucek-ngucek mata dan langkah masih goyah kayak zombie, tetap aja kita menuju dapur buat makan sahur bareng keluarga. Tapi, beda banget ceritanya sama si ondel-ondel cimug yang satu ini. Aduh, sumpah deh, ini ondel-ondel unik banget kelakuannya. Waktu itu, bulan Ramadan baru masuk minggu pertama. Semua orang di kampung udah semangat banget sahur bareng. Masak opor, goreng tempe, bikin teh manis, pokoknya suasana hangat banget, deh. Tapi, ketika suara kentungan sahur mulai terdengar sayup-sayup dari ujung jalan, si ondel-ondel cimug malah belum juga bangun. Boro-boro bangun, teman-teman dia malah ngeringkuk di atas kasurnya yang empuk. Pakai selimut motif batik Betawi dari atas kepala sampai kaki. Udah kayak sosis gulung bantal. Telinganya udah jelas dengar suara kentungan yang makin lama makin kenceng. Tung, 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 sahur, sahur. Tapi yang dilakukan cimug cuma satu. Menggelinjang ke kiri, lalu ke kanan, terus narik selimut makin rapet. Mukanya tenggelam di bantal, cuma ujung hidung dan kening yang kelihatan. Yang bikin lucunya lagi, yang ngebangunin dia tuh bukan sembarang orang. Loh, namanya Tung Tung Sahur. Ini karakter yang misterius banget, muncul setiap menjelang sahur. Badannya itu setengah manusia, setengah kentungan bambu. Bayangin, ya dia jalan sambil bawa pentungan besar dari kayu jati tua, dan seluruh tubuhnya terbuat dari kentongan yang nempel di tangan, pundak, dan kaki. Setiap langkahnya bunyi tuk, tuk-tuk, dan kalau dia mukul kentongannya, suaranya nyaring banget, sampai burung-burung di pohon mangga depan rumah langsung terbang. Anak-anak kecil pada ketakutan, tapi buat para ibu-ibu, si Tung Tung Sahur ini malah jadi andalan. Soalnya nggak ada alarm HP yang bisa ngalahin suaranya. Nah, si Tung Tung Sahur udah ngelilingin kampung dari jam 3 pagi. Dia udah bangunin semua warga, dari Pak RW yang suka telat bangun, sampai Bu Neneng yang selalu masak sambal jam 3:20. Semua udah bangun dan mulai makan sahur. Tapi, ada satu rumah yang tetap gelap. Rumahnya siapa lagi kalau bukan rumah si cimug. Tung Tung Sahur langsung mendekat ke rumah itu. Dia ngetuk pagar dulu, tapi nggak ada suara. Lalu dia mukul kentungannya di depan rumah itu sambil teriak. Tung, tung, cimug, sahur. Tapi dari balik jendela, cuma muncul mata kecil ondel-ondel yang ngintip, lalu pelan-pelan nutup tirai jendela lagi. Ih, ngeselin banget ya. Karena nggak juga ada tanda-tanda bangun, si Tung Tung Sahur akhirnya masuk ke halaman rumah cimug. Dia berdiri di depan jendela kamar cimug, terus mulai mukul kentungannya pakai irama marching band. Tung tung tung, tung tung tung, tung tung. Serius deh, suara kentungan itu sampai bikin gelas di meja makan rumah tetangga getar-getar. Tapi tetap saja, si ondel-ondel malah balik badan dan meringkuk makin dalam. Aduh, 5 menit lagi, gumam cimug dari balik selimut. Gaya tidurnya udah kayak ubur-ubur yang ketiban bantal. Tung Tung Sahur nggak nyerah dong. Dia akhirnya ngeluarin jurus pamungkasnya, kentung goyang listrik 3000 watt. Waduh, ini jurus paling heboh. Dia muter-muterin pentungannya sambil jingkrak-jingkrak kayak robot disco. Suaranya nyaring dan menggema sampai ke rumah Pak Ustadz yang jaraknya 2 gang. Semua warga udah pada nontonin kejadian ini dari pagar rumah masing-masing. Mereka pada nahan ketawa, karena tahu cimug itu memang paling drama kalau soal sahur.
Tapi tahu nggak teman-teman? Bukannya bangun, Cimug malah keluar tangan dari balik selimut, ngibasin ke arah jendela sambil bilang, "Ho Tung Tung, cukup ya, aku puasa dari mimpi aja. Oke? Di mimpiku ada kopi dan pisang, jadi tenang aja ah." Waduh, ngeles banget, kan? Si Tung Tung sahur sampai tepuk jidat. Ini anak mimpinya aja digantiin makan sahur, katanya sambil geleng-geleng. Semua orang yang nonton juga pada ngakak. Ada yang sampai hampir nyipratin teh ke baju karena nggak kuat nahan ketawa. Akhirnya, karena si ondel-ondel bener-bener nggak bisa dibangunin, Tung Tung sahur pun angkat tangan. Dia kasih catatan kecil ke bawah pintu rumah Cimug yang isinya, "Kepada yang terhormat, Cimug sang ondel-ondel, selamat menikmati sahur dalam mimpi. Tapi ingat, puasa itu bukan cuma nahan lapar, tapi juga semangat bangun pagi. Salam kentungan." Begitu Tung Tung sahur pergi, Cimug malah ngigau pelan, "Kopi pisang pantai unta." Lah, pantai? Unta? Ini anak mimpi apaan coba? Ternyata dari sini, kisah lucunya berlanjut, teman-teman. Karena besoknya, ondel-ondel Cimug benar-benar kabur dari rumah demi mencari kopi dan pisang seperti dalam mimpinya. Dan petualangannya makin absurd dan kocak. Tapi kita bahas itu nanti ya. Sabar-sabar. Jangan langsung loncat ke part berikutnya. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Jadi, pelajaran dari cerita sahur ini adalah, jangan suka ngelawan Tung Tung sahur. Apalagi kalau dia udah keluarin jurus goyang listrik 3000 watt. Dan kalau kamu punya mimpi tentang kopi dan pisang, mending siapin di meja makan aja deh. Daripada kayak Cimug yang malah kabur beneran ke pantai. Wajah dengan air mata bahagia, wajah dengan air mata bahagia, wajah dengan air mata bahagia. Pagi harinya, langit masih agak redup. Suasana kampung mulai ramai sama suara motor tukang sayur, ayam jago yang telat crowing, dan suara sendal jepit Pak RT yang nyeret di aspal. Tapi ada satu hal yang bikin semua warga bengong pagi itu, ondel-ondel Cimug hilang dari rumah. Iya beneran, sprei batik Betawi yang semalam membalut tubuhnya itu udah gak ada. Bantal dan guling berserakan, jendela kamar terbuka, dan di ambang pintu cuma ada jejak kaki besar yang kotor, campuran antara pasir, lumpur, dan serpihan daun pisang. Waduh, semua orang langsung heboh. Woi, si Cimug kabur. Jangan-jangan dia beneran ngejar mimpi tentang kopi dan pisang? Ternyata, dugaan mereka benar banget. Si Cimug ini nekat jalan kaki keluar kampung. Pakai celana kolor hijau stabilo dan kaos oblong bertuliskan, "Anti Sahur-Sahur Club." Di pundaknya ada tas ransel kecil berisi satu sikat gigi, satu sandal jepit, satunya entah kemana, dan sebuah buku yang judulnya, "Cara Mencapai Mimpi dengan Ngantuk Maksimal." Di sepanjang jalan, Cimug nyanyi-nyanyi kecil, "Aku mau kopi dan pisang," sambil jalan ngelamun kayak tokoh sinetron yang baru ditolak cintanya. Setiap ketemu orang, dia selalu nanya, "Mas, Mbak, maaf ada pantai yang jual kopi dan pisang gak ya?" Orang-orang awalnya mikir dia ngelantur, tapi karena ini Cimug, ya udahlah ya. Siapa sih yang bisa nebak jalan pikirannya? Setelah menempuh perjalanan yang absurd, dari nyasar ke lapangan voli, masuk ke taman kelinci, dan hampir disuruh jadi pawang burung dara di acara 17-an, akhirnya Cimug nemu jalan setapak yang menuju ke arah utara kampung. Jalan itu dikelilingi pohon bakau dan suara deburan ombak mulai terdengar. Cimug langsung bersorak, "Ini dia, pantai yang ada di mimpimu, Cimguh." Tapi begitu sampai di ujung jalan, bukannya ketemu warung kopi, dia malah ketemu makhluk aneh berkaki dua, berbulu, dan pakai topi berbentuk gelas kopi cappuccino. Iya, ini karakter lucu banget, namanya Cimpanzini Cappuccina. Cimpanzini ini seekor simpanse eksentrik yang mengaku sebagai barista pribadi Raja Laut. Dia suka berdansa salsa di atas papan selancar dan punya gaya bicara yang kebanyakan kata, "Cing." "Wow, Cing. Kamu ondel-ondel yang kabur dari sahur itu ya? Cing, aku udah nunggu kamu. Ayo kita ke pantai, aku traktir kopi cappuccino sama pisang panggang madu spesial, Cing." Tanpa mikir panjang, Cimug langsung loncat girang. Waduh, ini baru hidup. Sahur MAH lewat, yang penting sekarang kopi pisang pantai. Masalahnya, untuk sampai ke kafe pantai milik Cimpanzini, mereka harus melintasi padang kaktus super luas. Cimug awalnya mau jalan kaki, tapi begitu satu duri kaktus nyangkut di kakinya, dia langsung meringis sambil jongkok.
Aduh, jalan kaki kepikiran tapi enggak dipikirkan dulu. Saat itulah, Chimpanzini si barista simpanse ngeluarin peluit kecil dari balik kulit pisangnya, lalu meniupnya dengan keras. Beberapa detik kemudian, langit mendadak bergetar, pasir beterbangan, dan dari kejauhan muncul sosok besar, berjalan dengan langkah berat tapi lucu, Frigo Camelo unta Toby Top Top. Frigo ini bukan unta biasa. Dia unta kaktus, teman-teman. Badannya hijau penuh duri kecil. Kakinya panjang berbentuk batang kaktus. Tapi anehnya dia pakai sepatu kulit coklat tinggi ala kobau Texas. Langkahnya bunyi, top top top, dan tiap jalan, selalu meninggalkan aroma aloe vera campur sandalwood. Cimug langsung bengong, ini makhluk apa lagi nih? Bisa dinaikin gak? Chimpanzini ketawa, Cing, tentu saja bisa. Dia sahabatku, sekaligus taksi gurun versi alami. Ayo naik. Dengan bantuan tangga dari buah semangka, jangan tanya kenapa semangka, Cimug akhirnya naik ke punggung Frigo Camelo. Saat perjalanan dimulai, suara kaki unta Top 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 berpadu dengan suara Chimpanzini yang nyanyi-nyanyi lagu jazz pisang di sebelahnya. Cimug cuma bisa geleng-geleng. Ini bukan sahur biasa, ini petualangan rasa kopi dan pisang paling gila seumur hidupku. Sepanjang jalan, mereka sempat ketemu pelangi yang berbentuk sendok, burung camar yang menyanyikan lagu, kopi dangdut, dan papan penunjuk arah yang tulisannya gonta-ganti sendiri. Cafe Chimpanzini, 300 langkah ke depan atau 2 putaran balik sambil salto. Begitu katanya. Cimug udah gak peduli logika lagi. Pokoknya yang penting nyampe dan dapat kopi dan pisang. Setelah perjalanan sejauh kira-kira 10 tumpukan sarung digulung, mereka akhirnya tiba di sebuah pantai yang pasirnya berwarna jingga pastel, dan ombaknya bentuknya seperti gelombang susu coklat. Di tengah-tengahnya berdiri kafe kecil berbentuk cangkang kerang raksasa, dengan spanduk yang digantung dari langit dan bertuliskan, "Selamat datang di kafe kopi pisang Chimpanzini." Cimug langsung nyari kursi, duduk, dan bilang, "1 cappuccino, 1 pisang panggang madu, dan 1 kipas angin." Chimpanzini ketawa ngakak, "Cing, kipas anginnya ntar, makan dulu ya, Cing." Dari balik kulit pisang, muncullah simpanse lain, lebih kecil, mukanya mirip bayi tapi tubuhnya dibungkus kulit pisang menyatu kayak hoodie. Namanya, Chimpanzini Bananini. Dia barista bagian pisang, spesialis topping dan plating. Dia maju sambil salto dan meletakkan piring pisang panggang madu di depan Cimug. Lalu ngomong dengan suara imut, "Selamat makan, Bang Cimug. Ini pisang hasil panen dari kebun tropis bawah laut." Cimug, tanpa basa-basi, langsung melahap semuanya sambil nangis haru. "Aduh, ini nih yang gue cari dari tadi. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin ya?" Chimpanzini Cappuccina dan Bananini pun duduk menemani Cimug, sambil menikmati matahari terbit dan suara ombak yang menyapa karang. Momen itu benar-benar damai, sampai tiba-tiba, datang 2 sosok aneh lagi dari belakang kafe. Siapa mereka? Tunggu dulu, karena itu cerita untuk paragraf berikutnya. Ketika Cimug sedang menikmati kopi dan pisang, tiba-tiba suasana pantai yang tadinya tenang berubah. Angin laut mulai berhembus kencang, membawa aroma garam dan sedikit bau ikan asin. Terlihat 2 sosok mendekat dari belakang kafe Chimpanzini, berjalan dengan langkah yang berat dan dramatis. Kedua sosok itu mengenakan pakaian yang sangat mencolok, seolah-olah baru saja keluar dari panggung sirkus atau pertunjukan teater. Sosok pertama adalah Garamaraman. Dia adalah karakter yang aneh dan menggelikan, kepala botol garam yang besar menempel di tubuh manusia dengan kaki panjang yang langsung disambungkan ke botol tersebut. Bukan hanya itu, Garamaraman juga dilengkapi dengan kacamata hitam yang kebesaran dan sepatu boots besar yang sudah kelihatan agak lusuh. Setiap kali dia melangkah, tubuhnya seolah mengeluarkan suara, grok, karena gerakan botol garam yang bergoyang. Cimug langsung mengernyit, ada-ada aja nih yang datang, Garamaran apaan tuh? Di samping Garamaraman ada Madu Dungdung. Karakter ini lebih parah lagi, kepala pembungkus madu yang dipakai seperti topi besar menutupi seluruh kepalanya. Tubuhnya sendiri panjang dan terbuat dari kaki besar yang tampaknya terbuat dari kayu. Madu Dungdung bukan hanya sekadar botol madu biasa, dia juga memakai dasi kupu-kupu besar dengan motif berwarna kuning keemasan. Hehe, kalian makan pisang? Jangan lupa madu, teman-teman. Ini madu asli dari pohon-pohon sakral di tengah hutan. Loh,
teriak Madu Dungdung dengan suara yang terdengar seakan-akan ada gema di sekelilingnya. Cimug hanya mengangkat bahu sambil mengunyah pisang yang sudah dicampur madu. Wah, ini sih pasti dunia mimpi. Ada-ada aja deh, gak habis pikir gue. Ya udah deh, ini yang terbaik. Pisang, madu, kopi, dan botol garam plus botol madu. Semua jadi satu. Apalagi yang bisa lebih absurd. Garam-araman dan Madu Dungdung mulai berjalan ke arah Cimug, sambil bergumam tentang misi hidup mereka yang sangat penting, yaitu karaoke garam dan madu. Ya, mereka berdua adalah duet penyanyi paling absurd yang bisa dibayangkan. Garam-araman dengan botol garamnya, Madu Dungdung dengan tubuh kayu yang terbuat dari kaki besar. Keduanya mulai bernyanyi dengan suara serak dan keras. Tak tuntung perkuntung, jangan lupa garam. Seru garam-araman sambil mengangkat tubuh botol garamnya, seolah-olah dia sedang melambungkan garam ke udara. Madu Dungdung ikut menambah semangat, garam dan madu, hidup di dunia seru. Suara mereka terdengar menggelegar seperti ada konser besar, dan mulai menggema di seluruh pantai. Orang-orang yang sedang bersantai langsung memalingkan wajah, terheran-heran dengan apa yang baru saja terjadi. Beberapa pengunjung pantai bahkan berdiri, mencoba mengikuti irama nyanyian mereka. Ada yang joget, ada yang hanya ngakak, ada pula yang malah bingung sambil menepuk-nepuk kepala. Garam? Madu? Ini apa ya? Tanya seorang ibu sambil melihat ke arah Cimug. Namun Cimug tampaknya tidak peduli. Sambil memegang cangkir cappuccino yang hampir habis, dia malah ikut berteriak, tak tuntung perkuntung. Dengan gaya yang sama kocaknya seperti dua botol garam dan madu itu. Keanehan demi keanehan semakin menjadi-jadi, dan Cimug merasa bahwa inilah saatnya dia benar-benar menikmati hidup tanpa mikirin sahur, atau masalah-masalah duniawi lainnya. Hari itu dia merasa seperti seorang bintang rock di konser garam dan madu, dengan pantai sebagai panggung dan dua karakter absurd sebagai bandnya. Ini nih, yang gue cari. Liburan sejati, pikir Cimug, meskipun dalam hati dia tetap bertanya-tanya, masa sih kopi sama pisang bisa mengubah hidup gue segila ini? Lalu, tiba-tiba saja, tanpa diduga, muncul seorang pengunjung baru yang berjalan masuk ke kafe Chimpanzini dengan gaya yang sangat percaya diri. Sosok ini mengenakan jas berwarna biru terang dengan dasi hitam tebal, dan wajahnya penuh dengan riasan yang sangat tebal, seolah dia baru selesai dari pesta topeng. Tidak lama kemudian, dia membuka mulut, dan dari dalam mulutnya yang besar, terdengar suara yang sangat dramatis. Siapakah yang mengundang saya untuk pertunjukan ini? Saya adalah Raja Kopi Madu Pantai, yang datang dari dunia mimpi. Cimug langsung melongo. Raja Kopi Madu Pantai? Apalagi nih? Tanya dia sambil mengangkat alis. Orang tersebut segera memperkenalkan dirinya dengan suara tinggi dan tegas. Nama saya, Kopi Madu. Saya datang untuk menilai apakah kopi dan pisang di sini cukup untuk memuaskan raja seperti saya. Kedua tangan Kopi Madu langsung meremas cangkir kopi dengan keras, seakan-akan itu adalah ujian terakhir yang harus dihadapi. Semua orang yang ada di kafe langsung diam seketika. Atmosfer semakin tegang, dan mereka semua menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi tiba-tiba, Frigo Camelo, si unta kaktus, yang selama ini sudah mengantarkan Cimug, mengeluarkan suara keras dan bercanda, "Hei, tidak ada yang lebih hebat dari kopi pisang di sini." Semua orang hanya bisa menerima kenyataan bahwa mereka cuma tamu di dunia kopi pisang. Mendengar suara Frigo, Kopi Madu seakan tertampar dan menggelengkan kepala. Baiklah, saya menerima tantangan ini. Dan begitulah, mereka mulai beradu siapa yang paling hebat dalam menyajikan kopi dan pisang. Cimug dan Chimpanzini terjebak dalam pertarungan antara Raja Kopi Madu dan keanehan-keanehan yang ada di sekitar mereka. Malam pun semakin larut, dan suara kegilaan mereka terus berlanjut. Ada yang bernyanyi garam, ada yang menari madu, dan ada juga yang sibuk mencari taksi Frigo untuk pulang. Cimug hanya tertawa lebar. Sahur? Sahur nanti saja. Yang penting sekarang, kopi pisang, garam, madu, dan hidup yang gak masuk akal, pikirnya. Kehidupan pantai yang absurd ini menjadi petualangan yang tak akan pernah terlupakan oleh Cimug. Dan, siapa sangka, ternyata, dunia yang penuh dengan keanehan ini ternyata membuat dia semakin sadar bahwa kebahagiaan itu seringkali datang tanpa rencana. Semua itu datang hanya dengan satu kata, nikmati.
Kehebohan di pantai semakin menjadi-jadi setelah kehadiran kopi madu yang berambisi untuk menjadi penguasa kopi dan pisang di dunia. Sementara itu, Cimug, Garamaraman, Madu Dungdung, dan teman-teman baru mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Suasana menjadi semakin kacau, dan keajaiban-keajaiban tak terduga semakin sering terjadi. Di tengah hiruk-pikuk itu, tiba-tiba sebuah tungtung sahur, kentungan berwujud mirip manusia dengan pentungan besar, muncul dari balik bukit pasir pantai. Tungtung sahur ini tidak lain adalah makhluk yang bertugas membangunkan orang-orang untuk sahur di waktu subuh. Namun, kali ini dia tidak akan membangunkan siapapun untuk sahur, melainkan untuk sebuah misi yang lebih misterius. Bangun, waktu sahur tiba. Sahur penting untuk kita semua. Teriak tungtung sahur dengan suara yang menggelegar, membuat pantai seakan bergetar. Tapi, karena waktu sudah siang dan semua orang tengah asyik berlibur, tidak ada yang menggubris seruannya. Cimug yang baru saja meneguk kopi pisangnya, hanya memandang dengan bingung. Aduh, ini MAH nggak nyambung. Apalagi nih, pikirnya. Namun, tungtung sahur itu tidak menyerah begitu saja. Dengan tenaga supernya, dia mengayunkan pentungan besar dan mengarahkannya ke semua orang di pantai. Satu pukulan besar, dua pukulan lagi, dan akhirnya, seluruh pengunjung pantai yang tadinya sedang santai langsung terbangun. Cimug yang sedang duduk di bangku pun mendapati dirinya terjaga dengan sangat kaget. Dia merasakan tubuhnya yang tiba-tiba dipenuhi energi besar. Sahur? Nggak mau deh, saya lagi asyik liburan, teriak Cimug. Namun, tungtung sahur tidak peduli. Tugasnya adalah membangunkan orang untuk sahur, meskipun sudah terlambat. Dia melangkah lebih jauh ke arah Cimpanzini dan Garamaraman yang sedang asyik berbicara tentang keajaiban kopi pisang. Dengan suara keras, tungtung sahur berteriak, "Sahur, sahur, sahur," dan langsung melompat ke depan Cimpanzini yang tampak bingung dan sedikit terkejut. "Wah, kalian kenapa sih? Kan udah siang. Ini MAH bukan waktu sahur," ujar Cimpanzini, menatap tungtung sahur sambil mengelap wajahnya. Sementara itu, di sisi lain, Frigo Camelo si unta kaktus, yang tadi telah bergabung dalam keramaian, malah semakin bingung. Di tengah kehebohan itu, dia merasa perlu mencari jalan keluar dari kegilaan ini. "Lari, Frigo! Lari!" teriak Cimug, tapi Frigo malah tidak bergerak. Dengan tubuh besar yang terbuat dari kaktus dan kaki sepatu kulit coklat nan tinggi, Frigo hanya terdiam seperti patung. Namun, sesaat setelah itu, sebuah kereta kuda besar muncul dari balik bukit pasir dengan suara yang bising dan suara derapan kaki kuda yang menggetarkan tanah. "Ah, ternyata mereka datang," teriak Cimpanzini. Di atas kereta itu, ada sosok yang sangat dikenal oleh semua orang. Pak Kaktus, seorang tokoh legendaris yang sudah lama menghilang dari dunia hiburan. Dikenal dengan karakternya yang kocak, Pak Kaktus adalah salah satu mantan pemain sirkus yang dulunya terkenal dengan kemampuannya melompat melalui rintangan dan mengenakan kostum kaktus besar. Dia datang bersama dengan kaktus kuat, sekumpulan makhluk kaktus yang semuanya tampaknya berbicara dalam bahasa yang tidak dipahami siapapun. Semuanya naik. Semua naik ke kereta. "Ini waktunya petualangan baru," teriak Pak Kaktus, mengangkat tangannya yang terbuat dari duri kaktus. Cimug yang mendengar teriakan itu langsung berlari menuju kereta. Petualangan apa lagi nih, Pak Kaktus? Ini udah kayak sirkus, deh," ujar Cimug sambil melompat ke atas kereta yang sudah bergerak. Cimpanzini dan yang lainnya mengikuti, dengan rasa penasaran yang luar biasa. Mereka semua penasaran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun tungtung sahur masih terus mengayunkan pentungannya di pantai, tak ada yang bisa menghalangi perjalanan kereta kaktus yang penuh keanehan ini. Tiba-tiba, kereta itu melaju dengan kecepatan tinggi, melewati deretan pohon-pohon palem yang melambai-lambai seolah mengucapkan selamat tinggal kepada para penumpang yang mulai merasa seperti berada di dalam film petualangan. Di sepanjang jalan, mereka melewati berbagai macam objek aneh yang sepertinya tidak berasal dari dunia nyata. Ada rumah pohon besar yang terbuat dari kaca, makhluk-makhluk berbadan bola yang berjalan dengan langkah-langkah besar, dan bahkan kebun bunga yang bisa berbicara. Dalam perjalanan yang penuh keanehan itu, Cimug bertanya-tanya dalam hati, "Ini dunia apa sih? Kok bisa jadi begini, ya?" Namun, dia tahu satu hal pasti. Apapun yang terjadi,
dia tidak akan kembali ke kehidupan biasa lagi. Dunia ini sudah terlanjur menjadi sangat absurd, dan dia ingin terus mengikuti petualangan yang tak terduga ini. Namun, kereta yang melaju cepat itu tidak berhenti hanya di situ. Satu tempat lagi yang harus kalian lihat, teriak Pak Kaktus dengan penuh semangat. Sesaat sebelum mereka sampai ke tujuan, ada langit yang berubah warna dan sebuah portal besar muncul di depan mereka. "Kemana nih?" tanya Cimug, yang mulai merasa bahwa perjalanan ini semakin aneh. Namun, tanpa memberi jawaban lebih lanjut, kereta itu masuk ke dalam portal dan langsung menghilang dalam sekejap. Setelah mereka melewati portal yang misterius itu, dunia yang mereka masuki ternyata sangat berbeda dari dunia sebelumnya. Mereka tidak lagi berada di pantai dengan deburan ombak, atau di jalanan yang berpasir. Kini mereka berada di sebuah kota ajaib yang tampaknya terbuat dari kertas dan kayu. Semua bangunannya tinggi dan ramping, dengan jendela-jendela besar yang terlihat seperti kepingan puzzle yang disusun begitu rapi. Seluruh kota berkilauan dengan warna-warna cerah, dan di jalan-jalan, terlihat makhluk-makhluk kecil yang melompat-lompat dengan riang. Cimug memandang ke sekelilingnya dengan takjub. "Wah, ini pasti dunia yang berbeda. Semua serba aneh dan unik," teriaknya dengan penuh kegembiraan. Namun, seiring dengan rasa kagumnya, dia juga merasa sedikit cemas. "Tapi, kita mau kemana, ya?" gumamnya, mencoba mencari petunjuk. Sebelumnya, Pak Kaktus yang memimpin perjalanan itu hanya tersenyum misterius, tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Frigo Camelo yang masih dalam bentuk kaktusnya terlihat bingung, matanya yang berbentuk duri melirik ke segala arah. "Apa yang harus kita lakukan di sini, ya?" tanya Frigo sambil merapikan sepatu kulit coklat tingginya yang agak aneh jika dilihat di tengah kota serba kertas ini. Di saat yang sama, Madu Dungdung yang masih berada di belakang mereka ikut mengamati dengan cermat. Dengan tubuhnya yang berupa kepala botol madu yang disambung dengan kaki besar, dia mencoba berbicara dengan salah satu makhluk kecil yang melompat-lompat di jalan. "Halo, makhluk kecil. Bisa beritahu kami kemana kami harus pergi?" tanya Madu Dungdung dengan suara khasnya yang terdengar kocak. Makhluk kecil itu berhenti sejenak, lalu dengan bahasa yang sangat cepat menjawab, "Ke tempat garam." "Ya, tempat garam. Di sana banyak sekali kejutan." Cimug yang mendengar ini langsung melirik teman-temannya. "Tempat garam? Apa itu?" tanyanya dengan penuh rasa penasaran. Tidak ada yang tahu, tapi mereka memutuskan untuk mengikuti petunjuk makhluk kecil tersebut. Mereka melangkah dengan hati-hati menuju pusat kota yang terlihat lebih berkilauan. Sesampainya di pusat kota, mereka menemukan sebuah gedung besar yang terbuat dari kepingan garam yang bersinar. Gedung ini tampaknya sangat penting, karena semua jalan di sekitar gedung tersebut tampak dipenuhi dengan pengunjung yang terlihat antusias. Para pengunjung itu adalah makhluk-makhluk dari berbagai penjuru dunia yang juga tampaknya datang untuk merasakan kejutan garam yang disebut-sebut makhluk kecil tadi. Cimug dan yang lainnya memasuki gedung tersebut. Begitu memasuki pintu besar yang terbuat dari serpihan garam, mereka disambut oleh suara musik yang keras dan lampu warna-warni yang menghiasi seluruh ruangan. Di tengah ruangan, ada sebuah panggung besar yang dihiasi dengan ornamen garam yang berkilau. Di atas panggung, berdiri dua karakter yang sangat asing namun tampak familiar. Mereka adalah Garamaram dan Garamdung, dua karakter yang mirip dengan Garamaraman dan Madu Dungdung. Tetapi kali ini mereka datang dalam bentuk yang lebih gila dan aneh. "Selamat datang di Garamlandia," teriak Garamaram dengan suara bergema, yang membuat seluruh ruangan bergema dengan kencang. "Di sini, kita tidak hanya bernyanyi, kita juga melakukan petualangan," sambung Garamdung dengan semangat. Cimug merasa ada yang tidak beres dengan semua ini. "Petualangan apa lagi nih? Tadi udah cukup aneh. Sekarang ada apa lagi?" pikirnya. Namun, sebelum dia sempat bertanya lebih lanjut, Garamara mengangkat tangan dan memberi isyarat kepada semua orang untuk berkumpul di panggung. "Sekarang, kami akan memperkenalkan kalian dengan permainan seru," teriak Garamaram dengan penuh semangat. "Kalian akan bermain permainan yang menguji kemampuan kalian untuk bertahan di dunia ini, dan yang paling penting, kalian harus bisa menyanyi dengan garam dan madu." Cimug, yang masih bingung, melihat Garamaraman dan Madu Dungdung yang sudah mulai mempersiapkan diri untuk ikut. Mereka mulai berjalan ke depan panggung. Dengan nada yang antusias, "Mari kita mulai permainan seru ini. Tapi, sebelumnya, kami punya dua teman baru yang siap ikut serta. Siapa lagi kalau bukan teman-teman kami yang berbadan garam dan madu,"
seru Garam-Maram. Melihat ke arah sahabat-sahabat mereka, Cimuk merasa sedikit cemas namun juga penasaran. Apakah kita siap menghadapi tantangan ini? Pikirnya. Tapi tidak ada pilihan lain. Mereka harus ikut dan berusaha menyelesaikan permainan ini. Dan begitu saja, tanpa persiapan lebih lanjut, mereka mulai menyanyikan lagu, Garam dan Madu. Lagu yang konon katanya bisa membawa mereka ke dunia yang lebih dalam lagi. Setiap peserta harus memulai dengan mengucapkan, Garam dan Madu, sambil bergerak mengikuti irama yang semakin cepat dan semakin sulit. Terkadang mereka harus berlari, terkadang harus melompat, atau bahkan harus memecahkan teka-teki yang diberikan oleh Garamdung dan Garam-Maram. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika lagu itu mencapai klimaksnya, sebuah pintu besar terbuka di tengah panggung, dan sebuah cahaya terang muncul, memancar keluar dari dalam pintu tersebut. Semua orang yang ikut dalam permainan langsung diseret masuk ke dalam cahaya itu, tanpa bisa berbuat apa-apa. Di dalam cahaya itu, dunia mereka berubah kembali, dan mereka harus menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. Wah, kisah ondel-ondel kali ini benar-benar bikin ngakak ya, teman-teman. Dari ogah sahur sampai karaoke di pantai bareng Garam dan Madu, pokoknya seru abis. Jangan lupa untuk tulis pendapat kalian tentang cerita ini di kolom komentar ya. Dan sampai ketemu lagi di kisah ondel-ondel lainnya yang gak kalah gokil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda melambaikan tangan pompa konfeti.